Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Hidup kita itu setelah kita mengalami kelahiran baru, kita masuk dalam rencananya Tuhan, dan Tuhan punya maksud dan tujuan. Jadi kehidupan Bapak itu penuh nilai dan penuh berharga sekali. Kalau Bapak Ibu berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, hidup kita ini berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, hidup kita akan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan diberkati, banyak orang akan dipulihkan melalui kehidupan kita. Nah, kuncinya kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita harus berjalan sesuai dengan kehendaknya. Karena Alkitab katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Tuhan akan bawa menuju destinasi ilahi. Ketika kita berjalan seirama, seritme dengan apa yang Tuhan mau, dapat dipastikan di ujung perjalanan kehidupan kita akan menjadi dampak besar. Tapi ketika engkau berjalan maumu sendiri, tidak ngikutin kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Engkau akan mengalami namanya penderitaan. Engkau akan mengalami proses. Engkau akan tetap ditarik dalam pusat kehendak Tuhan, tapi kalau ujungnya tetap ngotot, tetap jalan maumu sendiri, engkau harus tanggung resikonya sendiri. Nah, hari ini kita mesti ngerti ini, supaya perjalanan hidupmu setiap harinya itu diwarnai dengan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya sekedar fokus pada dirimu sendiri, fokus pada kebutuhanmu sendiri, fokus pada masalahmu sendiri. Coba kita melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, di akhir kehidupan kita, jadi setiap hari yang kita jalanin, setiap hari yang kita lalui ini bersama Tuhan akan penuh makna. Sekalipun kita mengalami banyak goncangan, banyak hambatan, banyak tekanan, tapi fokus kita adalah pada pribadi Tuhan, pada tujuan Tuhan itu sendiri. Tapi kalau di tengah jalan, tujuan Tuhan itu pasti akan namanya pujian, akan namanya pemurnian. Seperti bangsa Israel mau dibawa ke dalam rencananya Tuhan ilahi, secara ilahi akan dibawa masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya, tapi di tengah jalan tetap diizinkan ujian terjadi, supaya ngetes hatinya tetap nempel sama Tuhan apa tidak. Perjalanan kehidupan kita pun sama. Kalau kita pelajarin semua tokoh yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tulis di dalam Alkitab, mereka mengalami perjalanan hidup menuju destinasi ilahi yang harus digenapi dalam hidupnya, selalu ngelewati namanya ujian. Kita pun juga harus mengalami itu. Kalau kita didapatin lulus, kita ngikutin apa yang Tuhan mau, tidak lari dari panggilan Tuhan, ujung dari perjalanan kehidupan kita akan memberi dampak yang besar, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tapi ketika engkau gagal, ujung dari perjalanan hidupmu tidak akan mencapai destinasi lain, bahkan engkau tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat contohnya banyak sekali. Saul salah satunya, Bileam, Raja Usia, banyak sekali orang yang gak sampai destinasi ilahi. Tetapi harusnya kita hari ini belajar dari semua pelanggaran itu, dan kita menjadi orang yang diubahkan Tuhan. Kita belajar dari tokoh-tokoh yang hidupnya tidak takut sama Tuhan. Kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab yang hidupnya tidak nurut dengan Tuhan. Mereka gagal di tengah jalan. Itu jadi pelajaran mahal. Jangan sampai hari ini kita meninggalkan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat di kitab Yunus pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Kalau Tuhan ngomong, harusnya kita lakukan. Firman Tuhan, itu ketetapan Tuhan. Itu maunya Tuhan yang harusnya kita lakukan. Bukan malah kita lawan. Kita mesti tahu itu, Tuhan tetapkan apa dalam hidupmu. Tuhan panggil untuk apa dalam hidupmu. Kita mesti kenalin itu. Saya nyebutnya adalah visi pribadi, tujuan Tuhan yang ditaruh di dalam hatimu, engkau mesti kenali. Engkau tidak akan kenali tujuan Tuhan kalau engkau nggak bergaul dengan Tuhan. Ini penting sekali. Kadang orang itu nggak ngerti tujuan hidupnya apa. Hanya sekedar menjalani hidup, ya bekerja, ya melakukan rutinitas hari-hari, waktunya dihabiskan begitu rupa. Nanti engkau nggak sampai destinasi ilahi loh. Di tengah jalan kamu mengalami pencobaan, kamu nggak gigih, nggak teguh, ujungnya engkau akan jatuh. Kenapa orang bisa jatuh di dalam pencobaan? Kenapa orang jatuh dalam dosa? Kenapa orang sampai nggak berkemenangan sampai garis akhir dan gagal di tengah jalan? Karena dia fokusnya pada yang dihadapin hari itu, bukan fokus kepada tujuan akhirnya. Saya pernah kasih gambaran kepada istri saya, karena saya ini dari Malang, maunya setiap libur panjang, terutama hari Lebaran, sekalipun kita nggak ikut merayakan hari Lebaran, tapi kita mengikutin. Karena itu momen yang baik untuk mudik. Saya pingin ke Malang waktu itu. Dan
Istri saya tanya, kenapa sih orang-orang meski harus mudik ke Malang, ke Jawa Timur, ke Jawa, Jawa Tengah, dan lain sebagainya, sekalipun macet-macet. Karena mereka punya tujuan akhirnya apa? Pulang kampung, ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan sanak famili, bahkan dia kembali ke tempat di mana dibesarkan waktu kecil dulu, dilahirkan di waktu kecil dulu. Mereka lihat tujuan akhirnya, pulang kampung, ketemu keluarga, ketemu sanak famili, ke tempat dia dilahirkan. Dia nggak melihat tantangannya, macet di jalan, macet di tol, macet di tol Cipali, macet Cikampek, dan lain sebagainya. Dia nggak pikirin itu. Dia fokusnya tujuan akhir, sekalipun macet tetap dijalani. Waktu itu kita ikut macet-macetan, bahkan sampai terjebak macet sampai 2 hari di jalan karena macet. Kita tidur di jalanan karena macetnya parah sekali. Sebelum ada tol, hanya tolnya sampai Cikampek saja waktu itu. Itu sekitar tahun 2011-an. Nah, kita jalani dengan bahagia dan ujungnya sampai Malang, dan kita nikmatin liburan waktu itu. Istri saya tanya, lu kenapa sih mesti pulang? Kan macet, capek, karena dia orang Jakarta. Dia lahir di kota besar, dia nggak punya kampung halaman, ya dia nggak kepingin pulang Malang. Dan karena dia nurut dan ngikut suaminya, dan dia ngikut juga pulang. Saya happy. Saya nggak fokus pada macetnya. Saya fokus kepada Malangnya. Saya bisa liburan ke Malang, saya menikmatin di Malang dan lain sebagainya. Sama dengan kehidupan kita, ketika Bapak Ibu ngadapin tantangan, perjalanan akhir hidupmu yang harusnya kamu pikirkan. Tujuan Tuhan dalam hidupmu yang kamu pikirkan. Di hidup di bumi ini sementara. Justru ketika kita dipercayakan hidup di muka bumi ini, harusnya fokus dengan tujuan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan, himpitan, persoalan, dengar apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu, kerjakan itu. Jangan fokus pada tantangannya, jangan fokus pada masalahnya. Fokus kepada janji Tuhan. Engkau akan punya kekuatan ilahi dan Tuhan akan berikan kemampuan sampai finish well, finish strong. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bapak Ibu, Tuhan punya tujuan atas kehidupannya Yunus. Tuhan yang sama juga punya tujuan atas hidupmu, jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini Bapak Ibu dipanggil menjadi orang percaya, udah terima Roh Kudus, engkau diurapi, engkau ngerti kebenaran firman, bahkan sampai hari ini engkau dengar firman yang saya sampaikan. Artinya Tuhan masih bicara dalam hidupmu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Engkau mesti kenalin itu tujuanmu. Kalau engkau jalan ngikutin tujuannya, nanti banyak orang diselamatkan, banyak orang dipulihkan. Kalau Yunus ini dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, karena di sana sudah melakukan banyak kejahatan, dan kejahatan sampai kepada Tuhan. Kejahatan dilakukan orang Niniwe, ini kota yang besar sekali, kota yang megah sekali. Itu bikin kejahatan yang luar biasa. Dan Tuhan sayang sama kota Niniwe ini. Apa yang terjadi? Yunus ujungnya menolak. Tapi Yunus punya tujuan ilahi. Dan Tuhan taruh dalam hatinya, engkau harus pergi ke Niniwe. Karena orang Niniwe kalau engkau nggak beritakan firman kebenaran, suatu hari Niniwe akan dimusnahkan. Sama hidupmu juga. Ketika engkau ngikutin apa yang Tuhan mau, setiap jejak langkahmu itu akan membuat orang diberkati. Setiap harinya dalam hidupmu membuat orang diberkati. Jangan fokus apa yang kamu hadapin hari. Itu sebagai ujian, itu sebagai pemurnian, itu sebagai permukaan. Fokus dengan tujuan Tuhan. Tetapi apa yang dialami oleh Yunus? Di ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia nggak genapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia pikir, ngapain ini Niniwe ini dalam nubuatannya para nabi suatu hari akan menghancurkan kota Yerusalem. Ngapain harus diselamatkan? Makanya dia lari dari hadapan Tuhan. Dia nggak genapi panggilan Tuhan. Ujungnya apa yang terjadi? Ya pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Ini Yunus juga orang diberkati, dia bayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ujungnya di tengah jalan dia ketemu trouble. Di ayat yang keempatnya, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kamu lari dari panggilan Tuhan yang ditetapkan dalam hidupmu. Ujung dari perjalanan hidupmu akan babak belur, berdarah-darah. Saya tahu high calling saya, panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya mau dedikasikan seluruh hidup saya. Kita suami istri, saya dengan istri saya komitmen. Kita mau habiskan sisa
waktu yang Tuhan percayakan. Mulai beberapa tahun yang lalu kita komitmen hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Kita mau dedikasikan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya akhir-akhir ini Tuhan ajarin, saya mau banyak hidup saya jadi berkat. Bukan malah jadi batu sandungan. Makanya saya izinkan Tuhan mengkoreksi hati saya. Ada hal yang gak benar, saya harus beresin. Saya harus bereskan di hadapan Tuhan. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena saya masih daging dalam proses. Saya ingin diubahkan sampai garis akhir menggenapi rencana Tuhan. Saya gak mau lari dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu kenali panggilan hidupmu apa? Kau mesti ngerti panggilan hidupmu itu untuk apa. Kalau kau ngerti panggilan hidupmu untuk apa, kamu jalanin hidup yang ada ini dengan penuh semangat. Hidupmu kamu benar-benar nikmati bersama Tuhan. Sekalipun mengalami hal yang tidak enak. Sekalipun mengalami hal yang buruk. Kamu tetap fokus kepada tujuan Tuhan. Ketika kamu fokus pada tujuan Tuhan, apa yang terjadi? Tetap penyertaan Tuhan terjadi. Tapi kalau kamu lari dari panggilan Tuhan, lari dari hadapan Tuhan, kamu akan ketemu trouble. Kamu akan ketemu masalah. Puji Tuhannya, baiknya, kabar baiknya, hari ini masih tersedia kesempatan itu. Datang sama Tuhan dan mulai balik sama Tuhan. Ada orang-orang yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Hidupmu gak akan bahagia. Apa yang kamu kerjakan Tuhan gak akan bikin berhasil, justru babak belur. Mungkin berhasil kelihatan secara dunia, tapi di dalamnya rapuh, hancur, dan berantakan. Ketika kehidupan kita ini berjalan sesuai ketetapan Tuhan, Tuhan akan buat berhasil segala sesuatu apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Tuhan menyertai kehidupan kita seperti Tuhan menyertai Daniel. Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti Tuhan menyertai Yusuf. Apa saja yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Harusnya Bapak Ibu, mulai hari ini, kita ini melangkah dalam ketetapan Tuhan. Setiap hari. Tidak enak kadang. Ikut Tuhan itu kan tidak enak. Karena ikut Tuhan yang diberesin kan hati kita. Ikut Tuhan kadang rasanya kok berat sekali. Tapi ternyata memang kita harus jalani itu di depan. Untuk kita menikmati sesuatu yang indah di belakang. Karena ikut setan itu kita nikmatin di depan dan bayarnya di belakang. Kita jalanin saja ikut Tuhan. Bayar harga, pikul salib, sangkal diri, ngikutin apa yang Tuhan mau. Jangan pernah timbul dalam hatimu lari dari panggilan Tuhan. Lari dari hadapan Tuhan. Nanti apa saja yang kamu kerjakan akan babak belur, bikin trouble, bayarnya mahal. Dan Yunus lari dari hadapan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, lari dari ketetapan Tuhan, selalu perjalanannya terseok-seok, hancur di jalan, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Dan yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu dan untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur nyenyak. Orang itu ya, kalau nggak peduli dengan Tuhan, dia nggak peduli loh dengan keadaan sekitar. Bodoh amat orang mau tersesat, bodoh amat dengan orang yang mau mati. Nggak peduli, yang dipikirin dirinya sendiri. Orang yang nggak ngerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, yang dipuaskan egonya, hawa nafsunya. Dia nggak peduli orang itu diberkatin apa tidak, orang itu diselamatkan apa tidak. Dia nggak peduli dengan tujuan Tuhan. Kalau hidupmu nggak peduli dengan tujuan Tuhan, kamu menjadi orang yang egois sekali loh. Kamu menjadi orang yang angkuh dan sombong. Kamu menjadi orang yang hidupnya tidak berketetapan di hadapan Tuhan. Hari ini mesti belajar menyerahkan hatimu sepenuhnya. Kamu mesti memberikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikannya untuk Tuhan. Dan engkau akan membuat perjalananmu mempermuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan lewat apa yang kamu kerjakan, lewat apa yang kamu lakukan. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Salah satu cirinya engkau lari dari panggilan Tuhan, engkau gak peduli dengan orang di sekitarmu. Kamu hanya pentingkan dirimu sendiri. Karena orang yang ngerti panggilan Tuhan, dia tahu hidupnya untuk siapa dan untuk mempermuliakan nama Tuhan harusnya. Dia nggak pentingin dirinya sendiri. Paulus itu, dia nggak peduli dengan dirinya sendiri. Dia tahu hidupku yang aku hidupin hari ini bukan milikku, tapi milik Kristus sepenuhnya. Dia nggak peduli dengan apa orang katakan. Dia nggak peduli dengan apa yang terjadi di belakang. Dia fokus dengan tujuan Tuhan. Ini loh, kekristenan yang sejati. Harusnya kita memiliki sikap yang seperti ini. Kekristenan yang sejati benar-benar fokus kepada tujuan Tuhan. Nanti
segala sesuatu akan disediakan kepadamu. Saya percaya apa yang dikatakan kitab Matius. Cari dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita menggenapi rencana Tuhan, Tuhan itu kasih provision, penyediaan. Tuhan pasti sediakan kalau kita jalan sesuai dengan ketepatan ilahi, sesuai dengan ketepatan Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya percaya para hamba-hamba Tuhan, ketika dia tahu panggilan hidupnya, Tuhan yang gaji, dia ngerjakan pekerjaannya Tuhan kok. Tapi kalau engkau menggaji dirimu sendiri dengan segala macam cara, motivasi, uang, dan lain sebagainya, kamu sebenarnya hatimu gak nempelnya sama Tuhan, tapi nempel kepada uang. Kalau kita hamba Tuhan yang murni, kita tahu kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan yang gaji kita, Tuhan yang cukupin kebutuhan kita. Kita ini sebagai hambanya kok, ngapain kita mesti bingung? Makanya Alkitab kan katakan seperti ini, jangan pernah kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Tuhan menyediakan semuanya itu. Bagian kita kan jalan sama Tuhan. Yang jadi masalahnya kita sering gak jalan sama Tuhan. Kita jalan mau kita sendiri. Makanya tersandung-sandung, babak belur, bingung, stres, migrain, emah, mual, dan timbul segala macam penyakit. Karena kita jalan mau kita sendiri. Saya sudah bilang berkali-kali. Jadi orang Kristen itu jalan ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan jalan mau kita sendiri. Kalau kamu jadi orang Kristen jalan maumu sendiri, kamu lari jauh dari hadapan Tuhan. Nanti di tengah jalan kamu akan bayar harga mahal. Yunus bayar harga mahal. Lihat ayat yang ke-6, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangun, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga ia tidak binasa. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, kita nggak baca semuanya. Akhirnya Yunus membayar harga yang mahal sekali. Dia diceburkan ke laut, dia pasti nggak ada pengharapan, pasti mati ini. Tapi puji Tuhannya loh, Tuhan itu masih punya kasih karunia yang luar biasa. Tuhan tetap pakai Yunus, selamatkan Yunus, tapi dia harus membayar harga yang mahal sekali. Makanya hari ini kita mesti belajar ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin mau kita sendiri. Menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, bukan ngeyel mau kita sendiri. Kenali panggilan hidupmu untuk apa. Kamu mesti ngapain hidup ini? Apa kamu sekedar minggu ke gereja, jadi jemaat biasa, atau ada hal lain yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Mungkin Bapak Ibu gak jadi pendeta, Bapak Ibu menjadi pengusaha, jadi ibu rumah tangga, jadi pegawai biasa, mungkin juga jadi pengusaha yang hebat, jadi polisi, jadi hakim, jadi tentara, jadi pengacara, apapun lah profesimu, jadi guru mungkin. Temukan panggilan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Ketika engkau temukan itu, lakukan, finish well, finish strong. Tuhan akan bawa hidupmu mendampakin banyak orang. Bapak Ibu, hidup kita ini terlalu berharga. Kalau kamu jalan sama Tuhan, nanti setiap perjalanan hidupmu, setiap harimu akan memberkatin banyak orang. Hidupmu akan memberkatin banyak orang, memulihkan banyak orang. Bahkan kau akan dipakai untuk pelayanan kesembuhan, menyembuhkan, memberi pengharapan kepada orang yang letih lesu. Seperti Yesaya pasal yang ke-61. Hidup akan menjadi dampak besar. Jadi hari ini berserah penuh. Jalan terus dekat sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Seirama, seritme. Sampai ngerti isi hati Tuhan. Nanti kamu akan lihat. Perjalanan itu penuh makna, penuh nilai, penuh berkat. Penuh dengan kuasa Tuhan. Dan penuh kesaksian yang hebat. Menjadi dampak bagi banyak orang. Tapi ketika engkau jalan maumu sendiri, engkau lari dari panggilan Tuhan. Engkau akan ketemu problem. Engkau akan ketemu masalah. Engkau hidupmu akan hancur. Bahkan menjadi batu sandungan nyeret orang hidup jatuh dalam dosa. Tuhan, izinkan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Menerangi sisi gelap yang kita gak bisa melihat tujuan Tuhan itu. Dan Roh Kudus akan bawa kamu ngerti. Berjalan step by step. Dalam pusat kehendaknya. Hidupmu akan mempermuliakan namamu. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan tentunya akan dipermuliakan. Saya berdoa. Apa yang Bapak Ibu dengar hari ini. Engkau renungkan, ngerti, masuk sampai kedalaman batinmu. Mulai hari ini. Menyerahkan sisa umur yang Tuhan percayakan ini.
hanya untuk berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, menggenapi panggilannya, menggenapi rencananya. Sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini akan memiliki dampak besar ketika kamu berjalan di dalam hadirat Tuhan, dipimpin Roh Kudus setiap hari, dan menyerahkan hatimu untuk diproses, dilembutkan, dibentuk seperti yang Dia mau. Ujungnya, engkau dipakai menjadi bejana yang mulia, untuk tujuan yang mulia, supaya namanya ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar ini diberkati, dipulihkan, dijamah, diberi pengertian. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengenalin kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa orang yang rajin mendengar firman Tuhan diberkati, apa saja dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadi sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ya Yesus. Aku berserah. Aku berserah.
sekarang. Kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemedem ya naramo. Ingini miana naramo se. Ingini bien nanamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inananaramore, bikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan
Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.